Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Farel Aidan Setiawan. NIM saya 1031124300020. Perkenalkan, nama saya Adita Bibira dengan NIM 10311243005. Jadi di sini kami memiliki sebuah program yang berjudul NFT Management and Simulation, dan tujuan dari program ini itu untuk mensimulasikan sistem NFT yang mencakup pencatatan data, lalu ada simulasi kenaikan dan penurunan harga juga, fluktuasi ya. Lalu juga ada sistem kelangkaan dan juga ada CRUD-nya. Di sini juga terdapat fitur pencarian dan pengurutan juga. Hmm, Jadi di sini saya akan jelaskan dulu ini flowchart-nya. Jadi pada awal program mulai, kita akan diarahkan ke dashboard yang akan berisi berupa display menu. Di sini terdapat menu Manage, NFT, Explore Market, View Profile, dan juga Exit. Nah, kalau misalnya kita klik Exit, maka kita akan keluar dari program. Kalau kita ke menu Manage NFT, kita akan diberi pilihan lagi, Display NFT, Add NFT, Modify NFT, and Delete NFT, yang dimana display kita akan menampilkan NFT apa saja yang kita punya. Add NFT itu berarti NFT apa saja yang kita untuk menambahkan NFT. Modify NFT itu untuk modifikasi NFT yang sudah ada, dan Delete NFT berarti untuk menghapus NFT yang kita miliki. Lalu pada Explore Market, kita di sini akan memiliki Sort by Rarity, Sort by Price, dan juga Search NFT. Untuk Sort by Price berarti kita akan mengurutkan berdasarkan harganya. Lalu Search NFT, kita akan mencari NFT yang kita miliki. Lalu pada View Profile, kita akan memiliki total portfolio dan juga perubahan harga, price change, yang dimana di sini harga akan berubah setiap kali kita ini itu histori dari perubahan harganya. Lalu di sini adalah yang berisi NFT apa saja yang kita miliki dan jumlahnya. Oke, lalu selanjutnya untuk alur programnya sendiri. Di sini ada alur programnya. Jadi program ini kan punya 3 fungsi fitur utama, yaitu manage NFT, eksplorasi dan pasar, dan juga profile. Jadi pertama, ketika program dijalankan maka akan muncul dashboard, akan bisa, lalu di situ kita bisa milih opsi manage NFT, eksplorasi dan pasar, dan juga profil, dan juga keluar. Nah, jika memilih manage NFT, maka akan ada tampilan NFT yang akan menampilkan semua NFT, lalu tambah NFT yang juga merupakan fitur untuk menambah, ubah untuk mengubah, dan hapus untuk menghapus. Lalu keluar akan kembali ke dashboard. Pada eksplorasi dan pasar ada ada opsi lagi berdasarkan berupa berdasarkan kelangkaan untuk menguruskan NFT dari kelangkaannya, harga untuk mengurutan berdasarkan harga, lalu cari NFT yang akan memiliki 2 pilihan juga untuk mencari perubahan nama dan kategorinya. Lalu juga ada fungsi keluar yang akan mengembalikan kita ke dashboard tadi. Lalu selanjutnya profil yang memiliki opsi total portfolio. Di sini kita akan menampilkan jumlah NFT dan data NFT-nya. Lalu juga perubahan harga yang akan menampilkan data-data yang berubah. Lalu fungsi keluar juga yang akan mengembalikan kita ke dashboard. Lalu untuk demo program akan dibawakan oleh teman saya, Hardika Tendra. Oke, baik. Di sini kita akan langsung lanjut saja ke demo NFT-nya. Nah, di sini kita run terlebih dahulu programnya. Nah, ini udah masuk ke dashboard utama, di mana di sini terdapat 4 menu, yang dimana pertama itu manage NFT, yang kedua ekspor dan pasar, yang ketiga profil, dan keempat keluar untuk
untuk kita berhenti dari programnya. Oke, pertama kita langsung saja ke manage NFT. Nah, di manage NFT ini seperti yang tadi dijelaskan dan sudah di breakdown, yang dimana isinya itu berisi tampilkan NFT, tambah NFT, ubah NFT, hapus NFT, dan untuk tombol keluar ke dashboard. Baik, kita coba langsung ke tampilan NFT. Nah, saat kita menampilkan NFT ini langsung muncul atau tampil, di mana di sini terdapat 3 NFT dengan terdapat nama, deskripsi, kategori, harga, value, dan rarity. Di mana setiap kali kita menampilkan ini value-nya akan berubah, karena ini seperti ada kondisi di mana kondisi atau skenario tertentu yang merubah value-nya. Kalau kita lihat di sini value-nya bakal berubah. Nah, ini value-nya berubah dan harganya berubah karena setiap kali perubahan value dan ketika NFT ini menjadi sedikit langka atau bahkan langka, harga akan berubah atau naik sesuai dengan berapa persen kelangkaan barang tersebut. Nah, seperti ini. Contohnya tadi kita ada, ini kan tadi masih 00. Nah, ketika di sini value-nya 0.02 yang artinya epic, ini berarti NFT ini sangat langka sekali atau lumayan langka lah kalau epic. Kalau legend ini barulah sangat langka dengan dan harganya pun berbeda tergantung kelangkaannya. Langsung di sini kita masuk aja ke menu tambah NFT. Di sini terdapat pesan ingin mendapatkan berapa NFT. Misal saya ingin menambahkan 2 NFT. Misal barang 1. Tes kategorinya misalnya kategori barang aja ya. Harga awalnya itu segini. Nah, ini bakal muncul sebuah peringatan atau alert kan konfirmasi user untuk mengecek apakah yakin untuk menambahkan NFT-nya. Jika ya, maka otomatis program akan menambahkan NFT ke dalam arraynya. Kalau tidak, dia bakal ke return atau mengawalkan nilai, jadi tidak akan ditambahkan. Misal kita langsung masuk ke barang kedua. Misalnya apa ya? Misalnya Bitcoin. NFT Bitcoin. Barang koin aja. Kategorinya misalnya teknologi aja. Teknologi. Harga awalnya ini ya. Nah, kita akan coba tampilkan apakah datanya berhasil ditambahkan. Nah, di sini langsung berhasil ditambahkan, di mana nama barang ini yang kita inputkan tadi, dua barangnya itu barang 1 dan Bitcoin. Nah, ID ini tuh di generate saat kita menambahkan, jadi ID ini random, di mana setiap kita menambahkan barang dia otomatis terisi. Ya, kita coba langsung coba modifikasi NFT-nya. Nah, masukkan NFT yang ingin diubah, misalkan di sini saya ingin mengubah yang Bitcoin tadi. Bitcoin 1182. Misalkan mengubah nama. Bitcoin misalnya apa ya? Bitcoin 1 nih. Terus muncul lagi alert, kita iya aja. Kita coba tampilkan apakah ada perubahan di sini. Nah, di sini yang awalnya tadi Bitcoin menjadi Bitcoin 1. Jadi tadi ada perubahan setelah kita ubah namanya. Oke, kita langsung lanjut aja ke hapus ya. Langsung aja, karena
kalau deskripsi sama aja kayak nama, cuman mengubah deskripsi aja. Kita langsung lanjut aja ke hapus. Misal saya ingin menghapus you, misal ya. Nah, NFT dengan nama Shark tadi itu dihapus dari data. Jadi NFT-nya tersisa 4. Tadi kan awal mulanya kan NFT-nya 3, terus kita tambah 2, 5. Data NFT-nya kurang. Ini kita langsung keluar. Nah, ini kita masukin 5 untuk keluar. Lanjut kita ke menu eksplorasi. Nah, di menu eksplorasi ini terdapat 4 submenu lagi, di mana berisi berdasarkan kelangkaan, berdasarkan harga, cari NFT. Kalau kita ingin berdasarkan kelangkaan, maka ini akan disesuaikan dengan kelangkaannya. Yang dimana di sini, kalau kita lihat di sini 0,08 dan ini ada 0.25, 0.39, 0.25, 82. Jadi di sini mengurutkan NFT berdasarkan kelangkaannya atau rarity-nya berdasarkan value-nya. Semakin ininya kecil, maka semakin langka NFT-nya. Dan ini diurutkan secara ascending. Baik, kita lanjut ke berdasarkan harga. Nah, ini langsung muncul di sini. Di sini NFT bakal diurutkan berdasarkan harga tertinggi. Yang dimana di sini harga tertinggi adalah barang 1, yang dimana sekitar 100.000 di sini, dan diikuti oleh Bitcoin dengan 60.000, Monke 40.000, dan Tuntung Sahur 8.000. Oke, kita langsung lanjut ke cari NFT. Nah, di sini ada 2 opsi yang bisa dipilih, yaitu mencari berdasarkan nama atau kategori. Saya coba dulu yang nama. Misalkan ingin mencari nama yang misalnya apa ya, Bitcoin aja tadi. Bitcoin. Nah, ini Bitcoin. Nah, langsung di sini tampil apa NFT yang ingin kita cari tadi. Misalkan kita coba cari berdasarkan kategorinya. Misalnya kategori teknologi misalnya. Teknologi. Nah, di sini bakal ada terdapat total 1 NFT. Berarti di dalam data array-nya itu hanya ada 1 NFT yang memiliki kategori teknologi. Oke, seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut aja ke menu selanjutnya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke profile. Nah, profile ini terdapat 2 menu, yang dimana menu pertama itu total portofolio, yang kedua perubahan harga. Kita cek dulu total portofolio. Nah, ini dia total portofolionya, karena kita tadi menambahkan 2 NFT dan kita mau 1, jadi total NFT-nya adalah 4, dan di sini adalah total kalkulasi harganya dari semua NFT-nya itu, asetnya yang kita punya itu berapa, dengan cara menjumlahkan semua NFT-nya dan mendapatkan nilai total portofolio itu sekitar 280 ribuan. Lanjut kita ke perubahan harga. Nah, ini perubahan harga yang tampil, dimana kalau misalkan ada perubahan harga, maka data di array tersebut akan ditambahkan langsung ke dalam history. Nah, di sini ada Tuntung Sahur yang memiliki kenaikan sebesar 8.000, yang dimana harga lamanya itu 0 karena value-nya kurang langka, dan naik karena value-nya juga turun. Yang selanjutnya ada apa ini namanya, barang 1 yang mengalami kenaikan sekitar 51.000, dan Bitcoin ya, ini yang tadi mengalami kenaikan sebesar 20.000.
Nah, seharusnya di sini tuh bakal nampilin saran bakal NFT itu bakal dijual atau cocok dibeli jika kondisinya memenuhi ya. Jika kondisinya memenuhi, misal di sini kondisinya itu adalah eh, nah, di sini ada kondisinya ketika cek profit, yang itu profit itu didapatkan dari selisih dibagi harga lama. Yang dimana kalau profitnya itu di atas 28% dan item value-nya itu lebih besar dari 0,5 yang artinya langka, maka NFT itu cocok dijual karena memiliki harga yang tinggi tapi value atau kelangkaannya itu kurang, tidak terlalu langka. Jadi kita untung di situ. Dan di sini lanjut ke cek profit yang bagian ini. Jadi ini kalau cek profitnya itu kurang dari 28 berarti kita tahan dulu untuk jual karena NFT-nya kurang kurang profit. Lanjut yang terakhir yaitu kapan kita harus membeli NFT, yaitu ketika harganya itu turun drastis tapi value-nya itu tetap langka. Jadi value-nya langka tapi harganya murah. Kalau kita, nah terus kita kembali. Ya mungkin itu aja demo manajemen NFT kali ini. Mungkin kita langsung lanjut aja ke teknis atau programnya gimana. Nah, di sini kami membuat sebuah record mempunyai record di mana record ini berisi ID dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string, deskripsi string, kategori string, harga asli float, harga float atau harga harga setelah terjadinya fluktuasi atau perubahan harga, dan value suatu atau nilai dari NFT dan rarity atau kelangkaan. Nah, di sini juga ada record history di mana ada dengan tipe data integer, nama string, harga float, harga lama float, value float, rarity string. Dan di sini ada record atau tipe data bentukan yang dimana data NFT ini adalah array dengan tipe data bentukan yaitu adalah MyNFT, dan selanjutnya ada history dengan tipe data bentukan history. Lanjut ke rarity. Nah, di sini fungsi atau prosedur ini digunakan untuk mengkategorikan NFT-nya berdasarkan value-nya. Nah, berdasarkan value-nya. Misal di sini ketika value-nya itu kurang dari 0,2 yang berarti legend, dan kalau kurang dari 5 itu epic, kurang dari 0,8 itu uncommon, dan kalau dan yang terakhir common yang tidak terlalu berharga. Nah, di sini kita masuk ke fluktuasi di mana di sini kami menggunakan random seed kondisinya di mana setiap value-nya kita kali dengan value. Jadi setiap kita ada perubahan harga maka value-nya itu bakal dikali randomnya. Nah, di sini ada next simulasi, artinya ketika misalkan kita ingin menampilkan NFT itu sama aja dengan kita ke hari selanjutnya atau hari besok contohnya. Jadi next simulasi D di mana di sini ada variabel i, integer, value dengan float. Dan di sini ada perulangan di mana fluktuasi kita ambil, dan rarity ini biar berkorelasi agar value-nya juga berubah dan rarity-nya berubah, maka kita panggil di sini. Nah, di sini ada fungsi alert yang dimana untuk meminta konfirmasi user apakah dia ingin melanjutkan atau tidak, atau meng-cancel lah. Lanjut di sini ada tambah input data yang berisi inputan user. Nah, di sini ada fungsi tambah. Ini fungsi input data tadi bakal digunakan di sini. Tambah di sini menggunakan append karena slash. Lanjut di sini ada tampilkan NFT di sini dengan parameter n ya.
pointer antara input output nanti. Dan di sini next simulasi tadi ditampilkan di sini karena buat agar harganya itu selalu berubah ketika kita ingin tampilkan. Lanjut di sini ada subprogram ubah nama, di mana ini adalah subprogram yang dimana berisi tentang apa ya namanya, buat apakah yakin ingin merubah nama atau deskripsi seperti itu. Lanjut di sini ada fungsi ubah NFT. Nah, fungsi ubah NFT ini digunakan untuk mengubah NFT-nya, di mana kita cari ID-nya. Kalau ID-nya cocok, maka NFT itu yang bakal kita rubah. Bisa dirubah dengan nama atau deskripsi menggunakan perulangan dan if ini. Nah, jika cek ditemukan false berarti gagal. Lanjut di sini ada hapus. Hapus ini ada status false berarti gagal, dan itu melakukan perulangan dan mencari nama yang sesuai. Jika namanya sesuai maka statusnya true dan berhasil terhapus. Dan di sini bakal muncul konfirmasi yang tadi kita panggil di sini untuk mengkonfirmasi user. Nanti di sana manajemen NFT ini cuman buat kayak menu apa saja yang ada di sini. Di sini ada urut value. Nah, di mana di urut value ini berisi untuk mengurutkan value atau kelangkaan. Di sini menggunakan selection sort di sini. Dan kita tampilkan nilainya. Kenapa kita nggak memanggil tampilkan NFT? Karena ini udah diurutkan. Kalau kita panggil fungsi NFT tadi bakal NFT-nya bakal ngacak lagi. Di sini ada urut harga. Nah, urut harga di sini fungsinya saya menggunakan insertion, dan ini juga ditampilkan dengan for biasa, bukan prosedur tadi karena bakal berubah lagi harganya. Lanjut di sini ada urut kategori. Urut kategori ini nanti bakal digunakan untuk mencari kategori, karena kan kita ingin menggunakan binary search yang harus datanya terlebih dahulu urut. Nah, lanjut di sini ada hasil search, dan di mana hasil search ini digunakan untuk menampilkan hasil dari pencarian, atau ini bagian subprogram dari search. Yang dimana search ini saya menggunakan, yang pertama itu menggunakan sequential search. Di sini sequential search, jika total ditemukan font true, menggunakan sequential. Nah, di sini binary, jadi kita membagi datanya menjadi dua bagian. Nah, dan kita cek datanya, kalau X kurang lebih dari ini maka akan digeser ke kiri, bakal digeser plus 1. Lanjut eksplorasi. Nah, dimana eksplorasi ini hanya terdiri dari menu-menu saja. Lanjut di sini ada total portfolio yang tadi. Total portfolio ini adalah hasil penjualan total portfolio. Lanjut dicek profit, dimana ini seperti yang tadi kita bahas. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang digunakan untuk apakah dia profit atau tidak. Dan ini adalah fungsi tambah history, yang dimana fungsi tambah history di sini bakal nge-append ke history jika history harga itu berbeda dengan history harga sebelumnya. Lanjut nih rekomendasi, ini hanya untuk digunakan untuk menampilkan outputnya saja. Lanjut di sini ada function profile yang digunakan untuk menu-menu apa saja yang ada di profil tadi. Dan lanjut di sini ada dashboard utama yang digunakan untuk menjadi dashboard atau awal ketika kita ingin menjalankan program. Dan dashboard ini bakal dipanggil di main. Mungkin sekian saja untuk demo aplikasi dan teknis programnya. Ya. Jadi apa yang kami pelajari dari tugas besar ini, di sini kami benar-benar harus sangat memanfaatkan apa pengetahuan kami dan juga materi-materi yang diberikan untuk membuat tugas ini. Juga apa? Di sini kami belajar banyak tentang soal bagaimana kita menyelesaikan codingannya, masalahnya apabila ada error, bagaimana cara troubleshootingnya, lalu juga bagaimana kita bekerja sama untuk menyelesaikannya, karena codingan ini sangat lumayan banyak, jadi harus kerjasama dari pembuatan laporan, pembuatan codingan, video dan lain-lainnya. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, saya mau menambahkan. Jadi
apa yang dapat diambil, menambahkan dari Mas Farhan tadi, yang dapat diambil di sini benar, kita menyusun kode ini secara bekerjasama, di mana kita breakdown terlebih dahulu masalahnya, di mana masalahnya itu bakal kita pecah-pecah menjadi subprogram, di mana kita apa saja yang perlu kita gunakan di sini. Dan di sini pelajaran yang dapat saya ambil bahwa kita dengan menggunakan subprogram seperti ini itu lebih kodenya terlihat clean. Jadi dengan kita merefactor program tanpa menggunakan banyak perulangan, jadi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi modular seperti ini. Mungkin sekian saja dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.